Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Shalom, kita akan menhabiskan ibadah kita pada hari ini. Saya menjemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Pertolongan bagi kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, damai sejahtera dan rahmat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menghargai dan menghormati persekutuan bersama-sama dengan Allah Bapa. Sekalipun kita masih Tuhan izinkan di rumah bersama keluarga, itu tidak mengurangi kerinduan kita datang kepada Bapa, satu-satunya sumber kasih dan rahmat. Untuk itu, mari jemaat Tuhan, kita satukan hati dengan penuh ucapan syukur. Bersama-sama kita naikkan satu pujian yang berkata, Bapa, ku naikkan syukur. Sebagai satu ungkapan hati yang paling dalam, mensyukuri setiap berkat penyertaannya yang sempurna di dalam hidup kita hingga pada saat ini. Ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa. Ku sembah sujud kepadamu, Bapa, Bapa. Ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku,
syukur padamu, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, mengucap syukurlah senantiasa untuk setiap nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan hingga saat ini kita ada sebagaimana kita ada. Hitunglah setiap berkat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita masing-masing. Niscaya kita akan terheran-heran, takut dan gentar bahwa betapa besar kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan bagi setiap anak-anaknya yang mengasihi Dia. Sungguh kita tidak mampu melukiskan dengan kata-kata yang terbatas betapa dahsyatnya kasih dan rahmat-Nya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita naikkan ucapan syukur kita secara pribadi kepada-Nya. Jemaat saudaraku, bukankah kita sering seperti Nabi Yunus yang sengaja menghindari apa yang Tuhan perintahkan? Mari kita belajar dari kisah Yunus yang kemudian bertobat dan mau kembali ke kota Niniwe yang Tuhan perintahkan. Ketahuilah apapun yang kita lakukan, tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Untuk itu saudaraku, mari saat ini di hadapan Tuhan, dengan rendah hati dan sejujurnya, kita mau mengakui pelanggaran-pelanggaran kita yang berulang kali melukai hati Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan, jangan sampai membawa kami ke dalam pencobaan kuasa kegelapan
tapi mohon Tuhan anugerahkan kekuatan dan keberanian untuk lepas daripada yang jahat. Dan ajari kami berjuang untuk tetap taat dan setia akan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Mari kita berdoa secara pribadi, mohon berkat pengampunan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, yang kami muliakan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih ya Bapa sudah mendengar setiap ungkapan syukur kami dan permohonan berkat pengampunan dosa kami. Ya Tuhan, ujilah kami. Biarkan kami semakin dimurnikan dari hari ke hari. Dan kami rindu supaya lewat hidup kami dikuduskan nama-Mu dan datanglah kerajaan-Mu. Saat pandemi seperti ini, kami percaya semua ciptaan-Mu sedang dimurnikan oleh Tuhan untuk kembali kepadamu. Kami imani semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu saat Tuhan murnikan bumi ini, bangsa ini, dan gereja-gereja-Mu untuk kembali sempurna di hadapan-Mu. Ya Bapa, dan saat ini kami sudah siap untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan sabda-Mu. Mohon anugerahkan hikmat pencerahan kepada kami untuk mengerti isi hati Tuhan yang memberkati hidup kami. Berkatilah dan urapi hamba-Mu, Ibu Penginjil Arni Toding yang akan berbagi firman Tuhan yang sejati bagi kami domba-domba-Mu. Inilah doa kami ya Bapa. Sempurnakan di dalam nama Yesus yang sudah bangkit dan mengalahkan maut dan anugerah kemenangan atas peperangan bagi kami. Haleluya. Amin. Dengarlah berita anugerah untuk kita semua. Kepada semua orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan menyesal karena telah menempuh jalan demikian. Sebagai hamba Kristus, saya memberitakan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kuasa Allah Bapa tidak terbatas dan tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia sanggup melakukan segala perkara menurut hikmat dan kemuliaannya. Tidak ada kata yang mustahil bagi Dia. Untuk itu, mari kita bersuka cita sebab Dia adalah Allah yang terlebih besar, yang layak dipuji dan disembah oleh umat-Nya dari segala bangsa. Mari bersama-sama kita amini dengan mengangkat satu pujian yang berkata, Allah sanggup, sebagai respon akan kemaha kuasaan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita.
melakukan segala perkara bagi engkau dan saya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, katakan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Kau yang percaya bersama, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Lambaikan tanganmu. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Dia selalu sanggup menolong engkau dan saya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang percaya, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Dulu sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Tepuk tangan bagi Dia. Jemaat saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendekati di penghujung tahun 2020. Banyak hal yang Tuhan izinkan kita alami. Ada suka dan duka yang kita saksikan di sepanjang tahun ini. Umat Tuhan tidak luput diperhadapkan pencobaan yang bersumber dari kuasa gelap yang tujuannya menghancurkan kita. Dan kita juga diizinkan Tuhan mengalami pengujian dari Allah Bapa yang bertujuan memurnikan kita
yang akhirnya akan menganugerahkan kemenangan bagi yang bersandar kepadanya. Hanya di dalam Tuhan ada kekuatan dan penghiburan yang sejati. Suka dan derita boleh datang bergantian. Itu semua bertujuan untuk memperkuat iman kita. Justru di saat pandemi seperti ini, Tuhan mau menyatakan kasih dan penyertaan yang sempurna yang Dia berikan tidak seperti dunia yang berikan. Karena Dia adalah Raja kita yang Maha Kuasa. Sesuai dengan hikmat-Nya, kita yang tinggal di dalam Dia akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan yang bangkit dan tidak kehilangan hakikat kebahagiaan. Maukah saudara dan saya mengandalkan Tuhan, penebus yang agung? Mari, jemaat Tuhan, kita mencari wajah-Nya Tuhan penebus kita. Dengan iman, kita merespon panggilan-Nya lewat pujian yang berkata, kekuatan serta penghiburan.
Saya mengundang jemaat bangkit berdiri bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi dan sepanjang abad. Mari kita mengikrarkan iman kepercayaan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat sahabat firman Tuhan, kita yang berbahagia saat ini akan belajar lagi sebagian dari firman Tuhan tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit. Mari kita siapkan bejana hati kita menerima sabdanya. Kita akan mengangkat satu pujian yang berkata, indah pada waktunya. Satu pujian yang mengingatkan kita bahwa manusia bisa salah dengan segala keterbatasan yang ada. Namun tidak demikian Allah Bapa. Dia Allah yang sempurna adanya. Semua rancangannya mendatangkan kebaikan dan akan indah pada waktunya seperti kehendaknya yang terjadi, bukan kehendak manusia. Kiranya pujian ini menguatkan setiap kita bahwa segala sesuatu yang terjadi, Tuhan jadikan indah pada waktunya. Saat tiada jawaban
mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku inginkan. Di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, ku tahu Allah ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Semuanya akan jadi indah pada waktunya. Semuanya akan jadi indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu dan senantiasa menyertai kami, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini lagi. Kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, sekalipun melalui online, tetapi tidak akan mengurangi sukacita kami, kerinduan kami kepada Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhan satu-satunya yang menjadi penghibur, penolong bagi kami dalam setiap aspek hidup kami. Kami berdoa, berkati kami, baik kami yang menyampaikan firman Tuhan, maupun Bapak Ibu yang sedang mendengarkan dimanapun berada, kiranya Tuhan terus memberkati. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, kita bersyukur karena penyertaan Tuhan yang begitu sempurna.
sehingga kita diberikan kekuatan sampai pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan kita pada hari ini masih dilanjutkan dalam tema besar kita, yaitu khotbah di bukit atau ucapan bahagia. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ke-8 poin dalam ucapan bahagia ini merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Dan kita tahu bahwa pengajaran ini merupakan pengajaran Tuhan secara langsung kepada murid-muridnya dan juga orang banyak yang mengikuti dia pada saat itu. Sehingga pengajaran ini begitu penting untuk kita pelajari dan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan dikatakan bahwa yang berbahagia adalah orang yang memiliki atau menerapkan karakter-karakter yang ada di dalam ucapan bahagia ini. Bagian pertama kita sudah belajar minggu yang lalu bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Di mana dijelaskan bahwa miskin di sini bukan miskin secara harta, tetapi miskin di sini adalah miskin rohani, miskin hati, miskin akan pengenalan kepada Tuhan, menyadari dirinya bahwa dia adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga hari ini selanjutnya kita akan melanjutkan bagaimana sikap kita sebagai orang yang berdosa di hadapan Tuhan, agar kita dapat diberkati. Mari kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Suatu kalimat yang paradoks atau berlawanan. Pada umumnya, orang yang berbahagia adalah orang yang bersuka cita. Tetapi Yesus sendiri mengatakan yang sebaliknya, bahwa yang berbahagia di sini adalah orang yang berduka cita. Apa sebenarnya arti berduka cita di sini sehingga ia akan dihibur? Mari kita merenungkan kata ini satu persatu. Baik kata dihibur, kata berduka cita, dan kata berbahagialah. Minggu lalu kita sudah banyak mendengar tentang berbahagialah. Dan kali ini kita hanya menambahkan penjelasan dari sisi gramatikalnya. Yang pertama, kata berbahagialah. Kata berbahagialah yaitu makarioi dari kata dasar makarios. Dalam bahasa Inggris menggunakan kata blessed yang artinya yang berbahagia, yang penuh bahagia, yang diberkati, yang penuh berkat, yang beruntung. Kata pemakaian yang menunjukkan bahwa kata ini kita sudah tahu dengan jelas siapa subjeknya. Dan subjek yang berbahagia, subjek yang beruntung di sini adalah orang yang berduka cita. Sehingga dikatakan yang berbahagia. Dan kata ini disebutkan 50 kali dalam perjanjian baru. Masing-masing ada yang menggunakan kata berbahagia, ada yang menggunakan kata diberkati, ada yang menggunakan kata beruntung. Hal ini menunjukkan kata ini begitu penting penggunaannya di dalam bahasa Alkitab. Bapak Ibu, secara gramatikal kata makarios ini merupakan kata adjektif. Kemudian maskulin, bentuk plural, nominatif, dan no degree. Apa artinya? Kata adjektif berarti kata makarios merupakan kata sifat. Dan kata sifat ini artinya kata yang digunakan untuk menjelaskan kondisi dari subjek kata tersebut. Jadi kondisi subjek di sini adalah berduka cita. Orang yang berduka cita. Jadi sudah jelas subjeknya adalah orang yang sedang berduka cita. Sedangkan maskulin menunjukkan bahwa kata makarios bergender laki-laki. Seperti kita ketahui bahwa dalam bahasa Yunani ada 3 gender, maskulin, feminim, dan juga neuter.
Misalnya ayah itu kita sudah tahu maskulin, ibu kita sudah tahu itu feminim, atau neter biasanya digunakan untuk anak atau yang abstrak. Tetapi ada kata-kata yang kita tidak tahu jenis kelaminnya atau gendernya apa. Misalnya angin atau sungai. Nah, biasanya secara etimologi para ahli akan meneliti dari budayanya, dari sejarahnya, dari kepercayaan. Misalnya karena orang Yunani adalah mereka mengetahui bahwa angin sungai itu dianggap sebagai dewa. Sehingga mereka menganggap bahwa angin atau sungai itu bergender maskulin atau laki-laki. Atau pohon, pulau, kota yang tidak berwujud itu mereka menganggap bahwa itu feminim. Nah, dan kata makarios ini bergender maskulin. Tetapi bukan berarti kebahagiaan itu hanya diperuntukkan kepada kaum lelaki. Tetapi karena bentuknya plural atau jamak berarti lebih daripada satu, menandakan bahwa sekalipun dia maskulin, kata makarios menunjukkan kata berbahagia ini dapat dimiliki oleh semua orang, siapapun tanpa terkecuali, asalkan dia benar-benar mau mengikuti kriteria yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ketika Yesus mengajarkan khotbah di bukit, begitu banyak orang yang mengikuti dia. Berbagai latar belakang, berbagai pekerjaan, bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga Yesus menegaskan bahwa yang berbahagia, yang beruntung, yang diberkati adalah semua orang, tetapi dia adalah orang yang benar-benar memahami apa yang dimaksud oleh Tuhan. Bahwa yang berbahagia di sini orang yang benar-benar merasa diri berduka cita. Nah, sementara nominatif menunjukkan bahwa kita sudah tahu subjeknya tadi bahwa orang berduka cita, dan no degree artinya tidak ada perbandingan. Jadi makarios atau kebahagiaan di sini bukan dia terlalu besar atau bukan dia terlalu kecil, tetapi kata ini tetap, kata ini stabil, kata ini normal. Kebahagiaan itu tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Ketika aman baru berbahagia, tapi ketika susah tidak berbahagia, tidak. Di sini dikatakan bahwa kata berbahagia tidak dipengaruhi oleh situasi apapun, selalu bahagia dalam kondisi apapun. Bapak Ibu, kesimpulan kata makarios ini, yang berbahagia, yang diberkati, yang beruntung adalah orang yang berduka cita. Orang yang mau meresponi panggilan kebahagiaan yang datangnya dari Tuhan. Kebahagiaan makarios tidak akan dipengaruhi oleh situasi apapun. Karena kebahagiaan di sini bukan datang dari dunia, tetapi kebahagiaan makarios, kebahagiaan yang datangnya dari Tuhan. Barclay dalam bukunya mengatakan, makarios adalah kebahagiaan yang tidak bisa disentuh ataupun dihilangkan oleh kesedihan, kehilangan, kesakitan, kedukaan, dan kuasa-kuasa yang lain. Kebahagiaan yang diberikan oleh Yesus yang tidak dapat diambil dan dibinasakan, itulah arti makarios. Nah, jadi kebahagiaan kita jikalau itu dipengaruhi oleh situasi, berarti bukan kebahagiaan karena makarios, tetapi kebahagiaan sementara. Bagian yang kedua, kata berduka cita. Secara harafiah, kata ini disebut bahasa aslinya penteo dari kata pentos atau mourn. Artinya berduka, meratap, berkabung, menangis. Kata ini menunjukkan duka yang sangat amat dalam, kepedihan yang sangat menyentuh hati, yang digambarkan dengan air mata. Dan bentuknya secara gramatikal present aktif, menyatakan bahwa duka ini menyatakan waktu kini, tetapi sesuatu yang masih terus berlangsung dan berulang kali. Artinya penteo, keadaan yang berkabung yang dialami oleh seseorang secara terus menerus, dia menyadari ketidaklayakannya di hadapan Tuhan. Jadi dia betul-betul membutuhkan belas kasihan daripada Tuhan.
Benar-benar dia berduka yang amat dalam. Sehingga Barclay mengatakan penteo merupakan jenis kesedihan yang membekap seorang sehingga tidak dapat disembunyikan. Bukan hanya kesedihan yang membuat hati sakit, membawa air mata yang tidak tertahankan, tetapi kesedihan di sini karena kehilangan, diumpamakan kehilangan orang yang sangat dikasihi. Dan Mike Arthur mengatakan dari 9 kata Yunani yang berbicara tentang kesedihan, kata penteola, kata yang paling kuat, paling parah kesedihannya, paling mendalam kesedihannya. Contohnya, dalam Kejadian pasal 37 ayat 34, kesedihan penteo dialami oleh Yakub ketika ia harus kehilangan anaknya yang bernama Yusuf. Ketika diberitakan bahwa anak yang sangat disayangi, yang lahir di masa tuanya, yang lahir dari istri yang sangat dicintainya Rahel, dimakan oleh binatang buas. Saat itulah Yakub benar-benar merasakan kesedihan penteo yang memilukan. Sampai ia merobek pakaiannya, ia mengenakan kain kabung dan berduka berhari-hari. Saking sedihnya, Yakub mengatakan, dia akan terus berduka sampai kematiannya sendiri. Begitu juga kesedihan penteo yang dialami oleh Abraham ketika Sarah meninggalkannya. Sarah meninggal dalam Kejadian 23 ayat 2. Dan penteo juga dialami oleh saudara-saudara kita, kekasih-kekasih kita, di mana mereka mengalami duka yang amat sangat dalam ketika keluarga mereka harus meninggal oleh karena COVID yang belum berakhir ini. Ketika keluarga sakit, mereka harus berpisah, mereka tidak bisa merawat. Lalu ketika mereka meninggal, mereka tidak bisa memberikan penghormatan terakhir, mereka harus menjauh-jauh daripada mereka. Ini merupakan kesedihan yang amat sangat dialami oleh para kerabat, para saudara, dan orang-orang yang mengalami duka cita ini. Inilah penteo. Beberapa waktu yang lalu ada kesaksian yang sungguh menyedihkan, di mana ada orang-orang satu keluarga yang ada di Toronto mengalami COVID, dan hanya dalam waktu 48 jam 3 orang meninggal sekaligus karena COVID. Dan mereka dikenal sebagai keluarga yang sangat baik. Keluarga yang sangat murah hati dan memberkati begitu banyak orang. Tetapi mereka harus pergi dengan cara ini. Kita tidak tahu apa maksud Tuhan. Tetapi kepedihan penteo sangat dirasakan oleh sahabat-sahabat, oleh teman-teman mereka. Inilah kepedihan yang sangat dirasakan, yang disebut kepedihan penteo, karena ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat kita kasihi. Nah, jadi penteo di sini kesedihan yang tidak bisa digambarkan dengan apapun, karena kesedihan ini begitu mendalam, begitu memilukan, dan tidak bisa digantikan dengan apapun. Sehingga penteo ini merupakan kesedihan yang sangat memilukan. Itulah arti berduka cita secara harafiah. Tetapi ada juga duka cita yang salah menurut Thomas Watson. Duka cita yang salah itu ada disebut duka yang putus asa. Dia berduka tapi sebenarnya putus asa. Ini yang dialami oleh Yudas. Ketika Yudas mengetahui bahwa dia berdosa, dia memang menyesal. Dia mengakui bahwa aku telah menyerahkan darah orang yang tidak berdosa. Itu ada di dalam Matius 27 ayat 3-5. Tetapi setelah itu apa yang dilakukan oleh Yudas? Yudas justru gantung diri. Dia menyesal tetapi dia putus asa. Ini disebut duka yang putus asa. Tidak sampai akhir. Ada pula yang disebut duka paksa. Duka yang dialami oleh Kain.
dalam Kejadian 4 ayat 13. Kain menangis karena dia takut akan hukuman, akan menjadi pengembara yang tidak akan menghasilkan apapun pada tanah yang akan diusahakannya. Jadi dia bersedih karena hukuman, bukan karena penyesalan, bukan karena menyadari keberadaannya. Ada juga duka luar, kesedihan yang dialami oleh Raja Ahab. Ia merobek pakaiannya dan mengenakan kain kabung, tetapi tidak ada kesedihan di hatinya. Kita tahu cerita ini di dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 27, diceritakan bahwa Raja Ahab memaksa Nabot untuk meminta kebunnya, di mana kebun ini merupakan kebun pusaka. Kebun anggur, kebun pusaka, di mana Nabot tidak ingin memberikan kepada Ahab. Lalu Ahab memberitahu istrinya, dan istrinya Isabel melaporkan kepada para tua-tua dan membuat surat kuasa supaya Nabot ini dibunuh. Pada akhirnya Nabot dilempari dengan batu sampai meninggal, dan kemudian Ahab mendapatkan tanah itu. Itu namanya duka yang hanya di luar, merasa berkabung tetapi sebenarnya hatinya tidak berkabung. Duka yang sia-sia. Dia terus mengutuki Allah. Dia menyingkirkan wabah, tetapi wabah di hatinya tidak disingkirkan. Itulah peristiwa tentang Raja Firaun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, duka yang benar menurut Thomas Watson yaitu seperti mata air yang datang sebagai air dari mata air, bukan seperti api dari batu, bagai mur yang jatuh dari pohon tanpa ditebang atau dipaksakan. Itu yang disebut duka yang benar. Nah, apa sebenarnya arti berduka cita secara teologis? Kalau tadi secara harfiah kita sudah tahu yaitu duka yang mendalam. Kini apa artinya secara teologis? Berduka cita secara teologis. Kata berduka di sini artinya ratapan penyesalan yang amat sangat karena dosa-dosa yang kita lakukan. Baik dosa dalam pikiran kita, dosa dalam perbuatan perkataan kita, dosa sikap terhadap diri kita, terhadap sesama kita, bahkan dosa kepada Tuhan. Kita mengabaikan disiplin-disiplin rohani, mengabaikan hubungan yang intim kita dengan Tuhan. Kita menangisi sifat-sifat kotor yang ada di dalam diri kita, di mana kita tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Kita hanya ingat Tuhan ketika kita ada dalam kesulitan. Berduka meratapi diri kita, betapa kita tidak memiliki hatinya Tuhan. Kita hidup tanpa memikirkan tujuan dan maksud Tuhan menempatkan kita pada posisi kita yang ada saat ini. Kita hanya memikirkan keuntungan kita, memikirkan keuntungan diri kita sendiri. Penteo, duka cita karena pelayanan atau karya-karya kita bukan untuk menyenangkan Tuhan, tetapi terkadang untuk menyenangkan diri kita sendiri. Berduka bukan hanya pada dosa-dosa tertentu, tapi yang dimaksud dengan duka cita di sini adalah kita benar-benar berduka, meratap, menyesal untuk semua dosa, bukan hanya dosa-dosa tertentu. Bapak Ibu, yang Tuhan mau dalam diri kita adalah kesadaran kita secara pribadi terlebih dahulu. Jangan kita banyak menuntut orang lain, memikirkan dosa-dosa orang lain, tetapi kitalah lebih dahulu yang perlu evaluasi diri kita. Itulah yang disebut dengan penteo. Dan penyesalan atau rasa berduka ini harus terus-menerus kita lakukan sepanjang hidup kita. Bukan hari ini kita menyesal, lalu besok kita lupa. Tetapi penteo, bentuk present, berbicara tentang duka cita yang terus-menerus sampai akhir hidup kita. Benar-benar sadar kita tidak layak. Benar-benar kita butuh belas kasihan Tuhan untuk memulihkan keadaan kita. Seperti yang dialami oleh Daud di dalam Mazmur 51 ayat 3 sampai ayat yang kelima.
penyesalan ketika Daud telah dinasihati oleh Nathan, oleh karena Daud melakukan dosa kepada Batsheba dan membunuh Uria, suami daripada Batsheba. Dan dalam Mazmur 51 ayat 3-5, Daud berkata, "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku." Di sini Daud benar-benar meratapi kegagalannya sebagai raja. Dia telah mengambil Batsheba menjadi istrinya dan membunuh Uria, suami Batsheba. Ia menyesal, ia mengakui dan bertobat di hadapan Tuhan. Sekalipun anaknya meninggal, tetapi pada akhirnya Daud benar-benar dipulihkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah arti duka cita secara teologis. Menurut John Arthur, ada beberapa faktor membuat kita sangat sulit meratapi atau menyesali dosa-dosa kita. Karena kita sudah merasa puas dengan diri kita dan kita mengeraskan hati kita untuk menyesali dosa-dosa kita. Yang pertama dikatakan bahwa yang menjadi penghalang kita tidak mau menyesali dosa kita, yaitu kita begitu berat melepaskan cinta akan dosa, membuat dosa itu menjadi manis, dan kemanisan dosa itu menyihir hati kita sehingga kita tetap melekat kepadanya. Contohnya, kita sudah melekat dengan hati yang sombong. Kita cinta akan kesombongan karena kita merasa dengan kita sombong, orang akan melihat kita, orang akan angkat tangan buat kita, orang akan mengakui kita bahwa kita hebat daripada orang lain. Sehingga sulit untuk melepaskannya. Kebanggaan dunia yang sebenarnya tidak ada untungnya. Yang kedua, kegagalan kita karena kita menunda pertobatan kita, menunda menyesali dosa kita. Karena kita berpikir masih banyak waktu, masih tempo, masih panjang waktu. Sehingga kita sering kali berkata, tunggu dulu. Sehingga kita memperlambat. Kita lupa bahwa semuanya rahasia yang terjadi di depan kita. Nah, sementara Mark Arthur mengatakan bahwa dosa itu justru harus kita selesaikan. Karena dosa merupakan tindakan permusuhan yang membuat kita jauh daripada Allah. Dosa membuat kita tidak bersyukur terhadap semua kebaikan Allah yang selalu menjaga, yang selalu memelihara, bahkan selalu menyediakan segala kebutuhan kita. Dosa membawa kita untuk tidak tahu siapa kita, lupa siapa kita sebenarnya. Kita ini orang yang berdosa. Kita harusnya tahu kita orang yang seharusnya dimurkai, tetapi kasih Tuhan menyelamatkan kita. Harusnya kita sadar itu, sehingga kita tidak perlu mempertahankan dosa itu menjadi kebanggaan buat kita. Tapi justru kita malu kepada Tuhan. Kita malu karena kita terus-menerus melekat pada dosa yang sama dari hari ke hari. Petrus setelah menyangkal Tuhan Yesus, Petrus benar-benar menyesali. Dia menangis, sedih akan apa yang dia lakukan. Dan setelah itu hidup Thomas dibaharui. Dan Thomas dipakai Tuhan dengan luar biasa. Thomas adalah pengkhotbah pertama ketika Yesus bangkit yang memenangkan 3.000 orang. Berkhotbah di depan 3.000 orang. Nah, di sini kita melihat bahwa pertobatan Petrus ini, pertobatan yang benar. Di mana pertobatan yang sudah sampai pada titik pengakuan, saya telah berdosa. Dengan hancur hati dan penyesalan yang sungguh-sungguh. Rasa tidak layak di hadapan Allah. Allah tidak pernah menolak pengakuan yang tulus, melainkan Tuhan akan menghargai dan menerima keberadaan kita setelah kita mengakui kesalahan kita. Kesimpulan dari berduka cita adalah hati yang hancur, benar-benar meratapi setiap kegagalan,
setiap dosa pelanggaran secara terus-menerus, ada penyesalan dan pengakuan kita di hadapan Tuhan, dan kemudian kita bertobat. Itulah arti kata berduka cita. Selanjutnya yang ketiga, yaitu berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kata yang ketiga yaitu akan dihibur. Kata dihibur atau parakaleo itu artinya para dari dekat atau di samping, kaleo memanggil. Secara harafiah memanggil ke sisi seseorang lebih lengkapnya artinya menegur, menasehati, memohon, mengundang, mendesak, menghibur, memberikan semangat atau memberikan dorongan. Dan kata ini diucapkan 109 kali dalam Perjanjian Baru. Apa artinya? Artinya Tuhan memanggil kita untuk datang mendekat kepadanya melalui Roh Kudus-Nya, agar kita diberikan teguran, penghiburan, nasihat, semangat, kelegaan. Kata benda dari parakaleo yaitu parakaletos. Artinya ketika kita terbuka di hadapan Tuhan, maka Roh Kudus Allah berkarya, bekerja di hati kita, memulihkan kita, memberikan kelegaan kepada kita, dan memberikan sukacita kepada kita. Jadi yang berduka cita tadi akhirnya mendapatkan penghiburan daripada Tuhan. Secara gramatikal kata ini yaitu kata kerja indikatif future. Artinya penghiburan yang diberikan Tuhan ini bisa sekarang tapi juga bisa nanti. Yang sekarang itu artinya Tuhan memberikan pengampunan, memberikan pemulihan, memberikan sukacita, kelegaan, damai sejahtera karena dia telah mengakui dosa-dosanya. Sedangkan nanti ada jaminan daripada Tuhan di mana kita tidak akan lagi mengalami kematian yang kekal, tetapi kehidupan yang kekal selama-lamanya karena telah menyesali dosa di hadapan Tuhan. Sedangkan bentuk pasif, selain dia adalah future, dia juga bentuk pasif. Penghiburan bukan kita yang mengadakannya, bukan kita sumbernya, tetapi sumber penghiburan di sini adalah Allah sendiri. Pasif berbicara tentang subjek yang menerima penghiburan yang datangnya dari sumber luar. Jadi bukan yang berduka cita yang menciptakan penghiburan, bukan juga yang berduka cita yang menjadi sumber penghiburan, tetapi Allah sendiri. Ia yang memanggil dan berkarya di dalam hati kita melalui Roh Kudus-Nya, sehingga kita merasakan kedamaian yang sejati yang datangnya daripada Allah. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa parakaleo di sini Tuhan mengundang, mendorong kita melalui Roh Kudus untuk berkarya di hati kita, untuk mengingatkan kita agar kita menyesal dan mengakui kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita akan mengalami kelegaan, sukacita, pemulihan, dan pengampunan daripada Tuhan. Hanya ketika seorang berduka menangis atas keberdosaannya sendiri, maka orang tersebut akan dihibur. Dan satu-satunya penghibur yang dapat meredakan kepedihan itu, yaitu Tuhan sendiri, yang memberikan kepastian kepada kita. Dan Tuhan selalu menghargai orang yang mau datang kepada Tuhan, yang mau mengakui semua kegagalan, yang tidak banyak dalih, tapi benar-benar sadar diri, saya orang berdosa, saya butuh pertolongan Tuhan, saya butuh penghiburan Tuhan, saya butuh pengampunan Tuhan, saya butuh pemulihan Tuhan. Dan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya akan bekerja di hati kita, memulihkan dan menyembuhkan kita. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan begini. 1 Yohanes pasal 1 dimulai dari ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan,
kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Itulah janji daripada Tuhan. Jika kita mengaku seberat apapun dosa kita, sekalipun merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun seperti kain kesumba, tapi akan menjadi putih seperti bulu domba. Kuncinya mau dengan sadar, dengan menyesal, dengan meratapi keberadaan kita sebagai orang berdosa. Maka penghiburan itu akan Tuhan berikan kepada kita. Pernahkah kita merasa ketika kita benar-benar terpuruk karena kita sadar kita berdosa, lalu kita duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, dan kita merasa seolah-olah Tuhan menjamah kita dengan lembut, dan saat itu kita merasakan penghiburan yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan memberikan pengampunan melalui kasih karunia-Nya bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Dan itulah yang akan menolong kita sangat penting untuk kesehatan kita secara rohani. Selama kita menutupi semua kesalahan, selama kita merasa tidak bersalah, maka dikatakan kita tidak pernah berduka cita. Dan orang yang tidak pernah merasa berduka cita karena kesalahannya, dia tidak akan mengalami kebahagiaan, tidak akan mengalami diberkati, tidak akan mengalami yang namanya beruntung. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita terus berduka, kita akan terus dihibur, baik dalam waktu sekarang maupun di masa yang akan datang. Kesimpulan bagi kita hari ini, berbahagialah orang yang berduka cita, yang hatinya benar-benar hancur dan menyesali dosa-dosanya, mengakui di hadapan Tuhan, maka mereka lah yang akan mendapatkan penghiburan. Mereka lah yang akan mendapatkan pengampunan, pemulihan, sehingga memperoleh kelegaan dan sukacita daripada Allah. Dan juga kebahagiaan ini bukan hanya kebahagiaan sekarang, tetapi kebahagiaan di masa yang akan datang, yaitu kebahagiaan hidup yang kekal akan menjadi miliknya. Marilah kita bersungguh-sungguh mengoreksi diri kita masing-masing. Sejauh mana kita telah mendukakan hati Tuhan. Sejauh mana kita tidak memiliki hati Tuhan. Sejauh mana kita tidak memiliki tujuan-tujuan Tuhan, maksud-maksud Tuhan. Dan sejauh mana kita tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Yakinlah hati yang hancur, hati yang berserah kepada Tuhan akan sangat dihargai oleh Tuhan. Dia akan memberikan pemulihan. Dia akan selalu ada untuk kita kapanpun. Dan Dia akan selalu memberikan pengampunan, kelegaan kembali kepada kita. Kebahagiaan yang kita terima saat ini juga akan kita miliki nanti ketika Tuhan datang. Kita akan bersama-sama dengannya di surganya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ucapan bahagia, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kita mau dihibur, kita mau mendapatkan kelegaan, kita mau diampuni, kita mau dipulihkan untuk mengalami pembaruan dalam hidup kita, melangkah maju bersama dengan Tuhan. Mari kita benar-benar meratapi, menyesali, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita yang tahu sendiri kegagalan-kegagalan kita. Kita yang tahu sendiri kesalahan-kesalahan yang kita sembunyikan. Tetapi Tuhan, apapun kita tidak bisa menyembunyikannya di hadapan Tuhan. Sekalipun di dalam pikiran yang terdalam, di dalam hati yang terdalam, Tuhan tahu. Dan Tuhan hanya meminta kita, mari datang, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari datang,
aku akan memberikan penghiburan kepadamu. Mari datang, aku akan selalu memelukmu dan akan selalu menopangmu, memberikan engkau penghiburan yang sejati. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua supaya kita terus sadar diri, kita orang berdosa, kita butuh Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat berterima kasih kepadamu Tuhan. Firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami tidak membuat Engkau bahagia. Kami menjadi orang-orang yang tidak memiliki hati seperti hatinya Tuhan. Hati kami hati yang egois, hati kami hati yang sombong, hati kami hati yang tidak mau mengampuni, hati kami hati yang selalu mempertahankan diri kami. Kami merasa manis dosa melekat kepada kami. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kami melalui pelajaran ini, yang berbahagia adalah orang yang berduka cita, yang benar-benar mau meratapi dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Inilah kami semua Tuhan, kami orang yang berdosa. Ada banyak hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik dalam pelayanan kami, baik dalam keluarga kami, baik dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, tiliklah kami, pulihkanlah kami, ampunilah kami, tolong kami Tuhan, supaya kami benar-benar merasa diri orang yang meratap, berduka, dan janji-Mu orang yang demikianlah yang akan diberikan penghiburan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu ini. Kami terus berdoa untuk situasi yang terjadi saat ini. Ada banyak orang-orang yang berduka Tuhan karena harus kehilangan orang-orang yang dikasihi oleh karena wabah COVID-19 ini yang belum berakhir. Kami berdoa Tuhan memberikan penghiburan yang sejati buat mereka semua. Bahkan semua dokter perawat yang menangani pasien, mungkin mereka sudah merasa lelah. Mereka merasa capek. Berikanlah kekuatan kepada mereka. Tolong mereka Tuhan, supaya mereka juga terhindar dari semua keadaan ini Bapa. Dan kami juga berdoa untuk orang-orang yang mungkin kehilangan pekerjaan karena situasi ini. Atau orang-orang yang mungkin pendapatan menurun karena situasi ini. Tuhan, berikan penghiburan buat mereka Tuhan. Yakinkan mereka bahwa Tuhan selalu ada untuk mereka, yang akan selalu memberikan solusi jalan keluar buat mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh berterima kasih karena kami punya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga akan berdoa untuk Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami mau berdoa untuk Ibu Laura Lanase yang akan berulang tahun pada tanggal 25 September. Ibu Leni Puspita Dewi Anderlo yang akan berulang tahun pada tanggal 26 September. Dan anak Leoni Tesalonika yang akan berulang tahun tanggal 26 September. Doa kami kiranya Tuhan terus menolong mereka dalam kehidupan apapun yang menjadi pergumulan. Tuhan yang memberikan jalan keluar. Dan apa yang menjadi kebutuhan bagi mereka, Tuhan juga mencukupkan buat mereka semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh berterima kasih untuk semua ini Tuhan. Berkati kami semua yang ada saat ini yang mendengarkan firman-Mu. Baik kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kami masing-masing. Dan kami terus berpengharapan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya menjemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan menaikkan pujian doksologi dan setelah itu doa berkat
akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Pangklova. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan dengan iman yang teguh terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.